Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian F. Nurrahman dari SGD 18. Di sini saya akan menjelaskan tentang plexus sacralis dan diencephalon. Yang pertama, kita bahas terlebih dahulu dari plexus sacralis. Ini gambar ini merupakan plexus sacralis. Plexus sacralis disusun oleh segmen lumbalis, mulai segmen lumbalis 4, lumbalis 5, sacralis 1, sacralis 2, sacralis 3, sacralis 4 sampai dengan sacralis 4 ya, sampai dengan sacralis 4. Terus kemudian di dalam plexus sacralis ini, dia tuh dibentuk oleh rami primary anterior. Nih, rami primary anterior ini. Kemudian rami primary anterior ini dicabangkan menjadi dua, yang warna hijau dan yang warna kuning. Untuk yang warna hijau ini merupakan cabang anteriornya. Untuk yang warna kuning di sini merupakan cabang posteriornya. Kemudian untuk kita bahas dari satu persatu. Di sini lumbal 4 dan lumbal 5 dia itu membentuk truncus lumbosacralis, membentuk truncus lumbosacralis dibentuk oleh lumbal 4 dan lumbal 5. Dibentuk oleh lumbal 4 dan lumbal 5, anterior dan posterior ini membentuk truncus lumbosacralis ini. Kemudian kita bahas yang mulai dari percabangannya. Di sini terdapat nervus gluteus superior. Nervus gluteus superior ini, yang ini ya, nervus gluteus superior ini cabang yang paling atas ini. Ini nervus gluteus superior. Dia itu dibentuk oleh bagian posterior dari segmen L4, L5 dan E1. L4, L5 dan E1. Kemudian di sini terdapat juga nervus gluteus inferior yang dibentuk oleh segmen lumbal 5, S1 dan S2, sakral 1 dan sakral 2. Kemudian di bawahnya lagi ini terdapat nervus piriformis. Ini ya, nervus piriformis. Dia itu dibentuk oleh sakral 1, segmen sakral 1 dan sakral 2. Kemudian ada bagian yang paling besar. Bagian yang paling besar ini dinamakan nervus ischiadicus. Nervus ischiadicus ini dibentuk langsung oleh bagian anterior yang warna hijau ini dan bagian posterior yang warna kuning. Kemudian bagian posteriornya ini dinamakan nervus peroneus. Nervus peroneus ini dibentuk oleh segmen L4, L5, S1, S2. Kemudian untuk yang bagian anterior ini dia itu dibentuk oleh nervus tibialis yang bersegmen pada L4, L5, S1, S2 sampai dengan S3. Yang anterior ini ya, hampir semua dia itu membentuk nervus ischiadicusnya. Kemudian kita turun ke arah bawah sini. Mohon maaf, sebentar. Baik, kita lanjut. Untuk yang nervus pudendus, kita akan membahas nervus pudendus dan nervus splanicus pelvis. Nervus pudendus dan nervus splanicus pelvis, atau nama lainnya juga erigentes, nervus erigentes ini ya.
Untuk yang nervus splenincus eh, planiki pelvicus itu terdapat di S2, S3 dan S4 yang di bagian ininya, yang di bagian rami primary anteriornya. Kita bahas dari nervus pudendus terlebih dahulu ya, yang pada bagian bawah ini ya. Ini itu terdapat nervus pudendus nih. Nah, nervus pudendus ini dan nervus splenincus ini dibentuk langsung oleh pars anterior segmen 2, 3 dan 4. Dibentuk langsung oleh segmen 2, 3 dan 4. Terus kemudian terdapat juga nervus femoris posterior. Nervus femoris posterior. Bawah sini nih. Ini terdapat nervus femoris posterior, ini nervus femoris posteriornya ini. Nah, nervus femoris posterior ini dia tuh dibentuk oleh dua, bagian posterior yang warna kuning dan bagian anterior yang warna hijau. Kita bahas terlebih dahulu bagian yang posteriornya. Apa kita bahas langsung keduanya aja. Dia tuh untuk yang nervus cutaneus femoris posterior ini, dia tuh awalnya dibentuk oleh S1 yang bagian posterior, hanya bagian posterior pada S1. Kemudian dilanjutkan yang bagian segmen S2-nya ini. Segmen S2 ini dia tuh anterior dan posteriornya yang bagian warna kuning dan hijau ini, dia tuh langsung dapat membentuk nervus cutaneus femoris posterior. Dan bagian S3 pada S3 ini dia tuh hanya bagian anteriornya saja yang warna hijaunya ini, dia tuh yang dapat membentuk nervus cutaneus femoris posterior. Jadi untuk bagian pembentuk dari nervus femoris posterior ini ada S1 bagian posterior, S2 anterior posterior, S3 banyak bagian anteriornya saja. Baik, selanjutnya kita akan membahas dari diencephalon. Diencephalon itu nanti terdiri dari 3 struktur ya. Yang pertama ada talamus, ini talamus strukturnya sebelah sini. Terus kemudian ada epitalamus ini. Terus ada hipotalamus. Ketiga struktur ini nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita mulai dari talamus. Yang talamus ini, talamus yaitu merupakan bagian substansia grisera yang sangat besar dan bentuknya itu oval. Dia tuh membentuk bagian utama dari diencephalon. Dari diencephalon bagian ini dia tuh nanti berfungsi untuk bagian pada sensorik utama, kecuali pada jaras olfacterius. Terus bagian talamus ini nanti itu terdapat celah sempit yang memisahkan antara talamus di dorsal dan hipotalamus di ventral. Ada suatu celah sempit nanti di bagian sini. Terus kemudian pada permukaan medial talamus ini dia tuh nanti membentuk bagian superior dinding lateral ventriculus. Terus kemudian kemudian pada permukaan lateral pada talamus dia tuh nanti akan terdiri dari nucleus lentiformis. Terus pada permukaan superiornya dia tuh ditutupi oleh choroidea dan fornix pada superiornya. Kemudian talamus itu merupakan pusat dari sel yang penting yang menerima
traktus pada sensorik utama. Kemudian kita bahas yang menuju hipotalamusnya, yang bagian sini hipotalamus. Nah, hipotalamus ini nanti dia tuh terbentang. Dari bagian di encephalon. Mohon maaf, dia tuh di hipotalamus tuh nanti dia tuh terbentang dari chiasma opticum. Nih chiasma opticum. Chiasma opticum nih, ada chiasma opticum. Sebelah sini. Sampai dengan tepi pada kaudal corpus mammillare. Tepi kaudal corpus mammillare. Kemudian hipotalamus ini merupakan area kecil otak yang terletak dekat talamus, traktus ascendens dan descendens. Kemudian hipofisis. Bagian ini nanti dia tuh berfungsi untuk mengendalikan saraf otonom dan endokrin dan juga sebagai homeostasis pada tubuh. Kemudian yang terakhir kita bahas dari epitalamus. Epitalamus itu terdiri dari habenular, dan nukleus dan pineal body. Di kedua ini nanti dia tuh merupakan celah atau pita sempit yang membentuk pada bagian saraf superior atap dari encephalon. Dari diencephalon maksud saya, dari diencephalon. Kemudian berfungsi untuk pengaturan irama sikardian dan menghambat hormon gonadotropik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.